Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, kita tidak lupa sholawat serta salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti, yaitu Yaumul Qiyamah. Amin. Yang saya hormati yaitu Bun Rodotul Jannah selaku dosen pengampu saya dan teman-teman saya yang berbahagia. Ketiga, di sini perkenalkan saya akan menyampaikan kultum yang bertema adab makan dan minum di dalam Islam. Di sini dijelaskan makan dan minum dalam Islam sangatlah penting bagi kita karena makan dan minum di dalam Islam dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam juga makan dan minum memiliki adab atau cara tersendiri. Adapun makanan yang diperbolehkan dan makanan yang tidak diperbolehkan, yaitu makanan halal dan makanan haram. Di sini dijelaskan makanan halal yaitu makanan yang halal zatnya, halal diperolehnya, halal mengolahnya, dan tidak mengundang efek samping. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168 sampai 169. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kalian. Adab makan dan minum yang dianjurkan Rasulullah. Pertama, sebelum makan dan minum hendaklah kita membaca basmalah dulu atau doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berikanlah untukku rezeki yang Engkau berikan dan perihalalah aku dari siksaan api neraka. Kedua, hendaklah sebelum makan dan minum mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, makan dan minum hendaklah kita menggunakan tangan kanan. Bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Yang artinya, makanlah dan minum dengan menggunakan tangan kanan, dan tidak boleh bagi seorang umat muslim makan dan minum menggunakan tangan kiri. Hadis riwayat Salamah bin Aqwa. Keempat, duduk saat menyantap makanan. Kelima, seorang muslim jika ingin mengambil hidangan, mengambillah hidangan yang paling dekat dengan kita. Keenam, dianjurkan pula untuk menguji makanan tersebut. Istilahnya seperti, oh makanan ini enak ya, gitu. Ketujuh, tidak mubazir. Kedelapan, tidak boleh berbicara saat makan dan minum. Hikmah makan dan minum di dalam Islam. Yang pertama, membaca basmalah. Kenapa kita harus membaca basmalah sebelum makan dan minum? Karena biar setan itu tidak ikut makan dan minum saat kita memakan. Jadi hendaklah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kedua, hikmah dan larangan saat kita mengambil makanan yang paling jauh. Kenapa kok kita harus mengambil makanan yang paling dekat? Karena ketika kita mengambil makanan yang jauh itu serasa kita itu tidak sopan gitu loh kepada orang lain kalau kita mengambil makanan yang paling jauh. Toh kita kalau mengambil makanan yang paling jauh kan kita juga kesulitan juga. Dan ketiga, tidak mubazir. Saat kita makan dan minum hendaklah kita mengambil makanan itu sedikit. Toh
Kalau mau nambah juga nambah, jadi tidak usah makan mengambil banyak, nanti kalau nggak habis kan mubazir. Keempat, memuji makanan itu, memujinya, makanan ini enak, makanan ini lezat, seperti itu, karena itu salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kelima, saat makan dan minum, kenapa kita harus duduk? Karena kalau kita duduk itu pencernaan kita itu akan lancar, begitu. Jadi hendaklah kita kalau makan atau minum duduk terlebih dahulu. Keenam, mencuci tangan saat mau makan. Itu kenapa kok kita harus, hikmahnya itu apa kok harus kita mencuci tangan sebelum makan? Itu hikmahnya itu biar kita itu terhindar dari penyakit dan kita juga menjaga kebersihan gitu. Ketujuh, tidak berbicara saat makan. Kenapa kok kita tidak boleh diperbicarakan saat makan? Karena kalau kita berbicara saat makan, kita kan akan tersedak, dan tersedak itu membuat kita nggak enak. Jadi sebaiknya kita itu kalau makan dan minum itu jangan berbicara. Itu hikmah yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.